yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami bisa bersilaturahmi di Desa Kalikuwo ini, di Dusun Jedes ini, Dusun Jedes, tanpa ada halangan suatu apapun. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Widya Astuti, enten sing mendepan. Kapan nggih? Biasa dipanggil Bu Titik nggih. Monggo badhe manggil Bu Sri nggih monggo, Bu Widi nggih monggo, Bu Titik monggo. Saya sebagai petugas gizi di Puskesmas Kaliwiro yang biasa menangani masalah-masalah, ada balita nggih, ada ibu hamil, terus ada lansia, penyakit-penyakit dan lain sebagainya yang kaitannya dengan masalah di gizi, makanan terutama. Nah, itu nanti bisa berkonsultasi di Politisi di Puskesmas, bertemu dengan saya atau teman saya satunya. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya diskusi saja nggih. Mungkin bahasanya campuran-campuran mawon, diskusi terus mungkin nopo panjenengan misalkan ada permasalahan-permasalahan apa terutama tentang makanan ataupun yang dimakan oleh putra-putri panjenengan, nanti bisa langsung ditanyakan nih. Saya ingin menanyakan, ada sudah tahu stunting itu apa, Bu? Stunting mboten. Pernah mireng mboten? Pernah nggih. Napa, Bu? Lainnya napa? Tingginya kurang. Maksudnya tumbuhannya tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar. Sing tidak sesuai standar napa nih, Bu? Berat badan sama tingginya. Nggih. Stunting nama lainnya itu pendek, Ibu nggih. Nah, pendek. Kerdil nek sampeyan tak cebol niku nggih. Kerdil atau pendek itu adalah keadaan ataupun kondisi di mana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Nggih. Lah, panjenengan nanti bisa niteni, misalkan putra-putri panjenengan misalkan usia 2 tahun, kok ternyata tinggi badannya itu tidak sesuai dengan yang seumuran anak tetangganya, nggih. Kok anak saya kok tingginya sakmene lah, kayak kok dhuwure sakmono padahal seumuran nggih. Itu. Jadi kaitannya dengan tinggi badan ataupun panjang badan. Nah, kenapa kok terjadi pendek nggih, anak-anak yang pendek seperti ini? Karena terjadi yang diakibatkan ini kekurangan energi kronis yang sudah lama nggih. Nah, ini yang biasanya terjadi pada kehamilan nggih, kehamilan yang kurang bagus asupannya nggih. Nah, kemudian ibu-ibu ini nanti dimulai bahwa ini untuk stunting ini, anak pendek ini nanti asupannya, kemudian pengelolaan yang lainnya itu bisa ditangani dari masa remaja nggih, sampai nanti ibu selama kehamilan, kemudian nanti anak lahir sampai anak usia 2 tahun nggih, sampai anak usia 2 tahun. Ini kalau di awal kehamilan sampai nanti anak usia 2 tahun itu kalau dijumlah itu ada 1000 hari nggih. Panjenengan mungkin kadang pernah mireng nggih yang ada namanya 1000 pertama kehidupan. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan itu yang panjenengan itu harus memperhatikan betul-betul kesehatannya, okay, asupan gizinya. Itu 1000 itu mulai dari hamil nggih. Pertama diketahui hamil sampai lahir anak usia 2 tahun. Itu 1000 hari. Nah, di 1000 hari ini memang harus betul-betul diperhatikan agar nanti tidak ada kejadian yang namanya kondisi ini stunting atau anak-anak yang tinggi badannya pendek tidak sesuai dengan umurnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara pencegahan itu nanti bisa diawali dari masa remaja nggih, ora mung ibu hamil tok, tapi diawali di masa-masa remaja. Karena masa-masa remaja itu kan sudah menstruasi juga nggih. Itu harus harus sehat. Nah, harus sehat karena remaja nanti yang akan menjadi
calon ibu ketika sudah menikah, kemudian jadi calon ibu yang hamil dan melahirkan. Jadi diawali dari masa remaja yang harus sehat. Makanya apa? Harus minum tablet tambah darah. Paling tidak kalau remaja itu 1 minggu 1 kali. Nggih, putra-putri panjenengan yang sudah mempunyai anak-anak remaja nggih, SMP, SMA itu wajib untuk minum tablet tambah darah. Agar apa Bu? Agar tidak terjadi anemia atau kekurangan kadar hemoglobin nggih, kurang sel darah kurang. Kemudian setelah nanti remajanya itu sehat, kemudian menikah, hamil nggih. Nah, ini di masa-masa kehamilan ini juga harus hati-hati, diperhatikan betul. Pas ibu hamil derek ibu nggih. Nah, sudah derek pasti di situ juga sudah diberikan panjang lebar nggih apa yang harus dilakukan ketika masa-masa kehamilan. Nah, ketika hamil yang pertama ibu harus minum tablet tambah darah lagi. Setelah remaja tadi minum biar sehat, kemudian menikah, kemudian hamil juga harus minum tablet tambah darah minimal 90 tablet. Sami ngundur 90 tablet paling mboten. Napa kesupen? Nggih. Lupa ya. Padahal itu penting sekali nggih. Karena apa? Karena tablet tambah darah itu biar tidak terjadi anemia, nggih. Anemia itu biasanya beda dengan kurang darah, tensi nggih. Nek tensi kan tekanan darah. Tapi kalau anemia ini kurangnya darah itu ini diambil kadar, nanti ada kadar hemoglobinnya. Diambil darah orang nganggo tensi. Kalau tekanan darah itu pakai tensi, kalau itu diambil darah. Gitu. Biasanya kan ketika periksa di puskesmas, kemudian dicek babinnya, kadar hemoglobinnya untuk diketahui berapa. Normalnya itu 12, gitu. Tapi nanti kalau kurang dari itu berarti harus diperhatikan. Nah itu. Karena apa kok dadak anemia, dadak pil tambah darah kuwi kon ngunjuk minimal 90? Karena jangan sampai ibu-ibu hamil itu terkena anemia, kekurangan darah tadi. Karena resikonya banyak sekali. Misalkan kalau anemia itu selain 5R nggih Bu, lemah, letih, lesu, lalai niku lalenan, lupa aja kayak lalenan banget Bu. Terus ini apa sih namanya, ngantuk juga ya Bu, wajahnya juga pucat biasanya itu. Nah, resikonya lagi adalah ketika kehamilan tidak minum tablet tambah darah, lahir sebelum waktunya, kemudian belum cukup bulan sudah melahirkan. Kemudian setelah lahir nanti bayinya lahir BBLR atau berat badan lahir rendah, kurang dari 2,5 kilo. Kemudian ketika ini yang paling beresiko ketika melahirkan terjadi pendarahan. Nah, kalau sudah terjadi pendarahan ini akan berakibat fatal bagi bayi dan ibunya. Malah kadang juga kalau HB-nya rendah, plasentanya ini ari-ari nggih. Nah, itu lengket jadi sulit dikeluarkan. Jadi kan yo pendarahan terus nggih. Dong pas cukup nang puskesmas dadak ming rumah sakit. Jadi besok kelahiran yang kedua tablet tambah darahnya padha diunjuk nggih. Ampun kesupen mual poho ora apa-apa, sing penting napa mengke ngunjuke kan malam hari. Nah, malam hari nanti kena saring ngunjuk. Jadi ben ku mumet-mumet memang efeknya agak pusing sedikit nggih. Cok kadang mual, enggak apa-apa karena itu efek obat nanti juga akan hilang sendiri. Minimal 90 tablet. Kemudian selain itu periksa kehamilan. Kalau ibu hamil minimal 6 kali, itu juga sudah disampaikan nggih. Minimal 6 kali kalau sekarang. Terus makan makanan yang bergizi. Itu juga harus dicukupi. Kemudian apalagi Bu? Tetap menjaga kesehatan kebersihan nggih. Istirahatnya juga cukup. Kemudian bayinya lahir nggih. Bayinya lahir
yang harus dilakukan panjenengan biasanya sekarang kalau layanan tetap di fasilitas kesehatan nggih. Kalau tidak di puskesmas juga di rumah sakit itu monggo. Terus ketika baru pertama lahir ada proses yang namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Nggih. Niku bayine ditemplokke teng dada ibu. Kemudian si bayinya itu akan mencari puting susu. Ngoten mboten Bu? Nggih. Itu harus dilakukan karena nanti untuk proses keberlangsungan untuk menyusui atau bayi menyusu itu diawali dari IMD itu, inisiasi menyusu dini. Nggih. Kemudian setelah itu untuk penanganan selanjutnya diberikan ASI eksklusif. Usia pinten Bu? 0 sampai pinten ASI eksklusif? 6 bulan. Nggih. Nah, berikan ASI eksklusif atau makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan itu adalah ASI eksklusif. Tidak ada makanan yang terbaik lainnya kecuali ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI tok. Tidak ada tambahan makanan lainnya. Oke. Kemudian setelah ASI eksklusif, setelah 6 bulan diberikan apa Bu? MPASI, pinter-pinter kabeh. Nggih, di buku KIA sudah ada semua nggih. Panjenengan bisa dibaca-baca niku kaya buku primbon. Dadi nek butuh apa wae jawabane nang buku KIA. Nggih. Tuh. Kemudian MPASI diberikan 6 bulan nggih. 6 bulan. Pertama kali diberikan makanan apa Bu? Sik ngasta niki dibuka.